dana 2020 itu kita harus belanjakan makan dan minum oleh masyarakat. Sehingga Bapak Ibu mungkin Kampung Rasibo hari ini menyerahkan sekaligus ini 3 bulan ya. Jadi diambilkan itu keluarkan dana untuk 3 bulan sekali. Jadi ini yang tahap pertama diperhitungkan untuk 3 bulan. Sehingga Bapak Ibu Kampung Rasibo ini yang nanti perlu Bapak Ibu jelaskan sama yang lain bahwa dana 2020 tahap pertama itu sudah dibelanjakan bentuk bantuan tunai yang berupa barang. Nah sampai saat ini orang berpikir bahwa bantuan tunai sebesar 600 sesuai dengan itu. Yang harusnya bantuan tunai yang dikasih itu kepada masyarakat sebesar 600 itu dihitung 3 bulan berarti 1.800.000. Tapi Bapak Ibu sebentar ambil dan itu bisa satu orang itu sudah tidak bisa dapat uang 600, tapi dia bawa, tapi dia dapat di atas 1 juta lebih untuk 1 bulan. Coba kita itu beras di sini di nomor 700, yang tangannya dikasih 600. Itu biaya makannya masyarakat di Indonesia ukuran standarnya. Hingga Bapak Ibu yang berpikir bahwa itu saudara kepala kampung belanja masih ada uang. Nanti yang berhak menemukan dia ada uang adalah inspektorat dengan BPK. Jadi untuk sementara penanganan COVID ini Bapak Ibu tahu bahwa kita belanjakan makan semua 100%. Di dalamnya isi yang bilang BLT. Jadi selalu pengertian kita bilang BLT itu uang. Cuman uang itu yang kita pakai beli makan. Karena kenapa sampai kebijakan itu kepala kampung beli makan saja di tempat. Itu warga masyarakat itu membatasi dia untuk yang kemana-mana. Kalau sekiranya hari ini mulai dari Asagol sampai di Rasibo kita kasih uang tunai, dia orang baku toko kios-kios. Yang dimana kita bila ngatur jarak tidak bisa. Maka saya kepala distrik Lumpur Timur mengimbau untuk mereka harus beli makan saja supaya masyarakat sedikit lebih kita terima di tempat. Untuk memutuskan mata rantai COVID ini antara tetangga yang di sana dengan pengusaha lain. Kalau Bapak Ibu terima di sini hari ini jalan kamu di rumah juga yang diharapkan pakai masker tidak apa-apa karena yakin kita tidak kemana-mana. Sudah dibelanjakan beras, sudah dibelanjakan minyak, sudah dikasih gula. Yang mana ya Bapak Ibu, yang hanya mungkin yang kesana hanya murah-murah saja. Jadi kita hari ini harus terima beras yang ada ini untuk menandakan bahwa kita tidak bisa kemana-mana. Hingga saya lihat perkembangannya, kalau memang sampai ini ya besok masyarakat itu berasnya lagi terus uang yang berikutnya keluar lagi. Saya lihat kalau ya sudah kita belanjakan 1 bulan beras, yang sisanya kita kasih uang. Tapi kalau kita kasih uang kita harus kasih sanksi. Masyarakat Rasibo berbawa uang yang mungkin kita izin bawa obat, bawa sibon untuk bawa beras, satunya bawa BBM untuk kita. Bapak Ibu ini kemungkinan besar nanti jika siklop di beras Indonesia itu besok diberkita kita berperahu tidak bisa siap lagi. Oh ya. Bapak Ibu kalau kebetulan ada masyarakat kita yang lain yang mau ada dengar ada bantuan moral Bapak Ibu bantu kasih tahu. Karena numpuk kita masih bagus, masih hijau. Di Papua ini cuma kena hanya 1 kabupaten yang belum sampai sekarang. Itu 2, yaitu berapa?
Sehingga terima beras ini bukan langsung terima terus bilang, nah ini saya buat satu sak baru mulai dikasih saya buat anak di sana. Tidak ada. Terima dan tinggal tenang di sini karena mereka di sana juga pemerintah di sana dari itu. Sehingga itu yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu pagi ini. Terus hari ini kita lihat kemarin Bapak Ibu bisa dengar di desa lain sudah. Tapi ya, bisa yang makan ke muka beras habis hari nanti berubah ini. Dan Sibo hari ini terima beras biasa. Ya, karena Sibo lama saya sudah langsung kapal tiganya. Kalau desa-desa lain dan rok 1, 2, karena memang lagi kapal. Supaya itu nggak punya lupa. Tapi hari ini terima 3 sapi untuk April, Mei, Juni. Perhitungannya. Tapi Bapak Ibu kita lihat bahwa di sini sebenarnya standar nasionalisasi harus bantuan paman itu kurang-kurangnya itu harus sampai 5 kilo, lebih mungkin sampai 10 kilo. Jadi kalau kita itu dia per bulannya 150 kilo berarti kamu harus makan di atas 15 bulan. 150 karena 1 bulan 10, 1 bulan 10. Ya ini harus lebih 50 karena uang merah. Ini nandoran harus dapat beras yang 50. Jadi kalau kita bersalah sama tadi sama kanuan, iya kita nonton itu 10 kilo, ada yang harus lebih belum lagi masker minyak goreng 2 liter, tepung 2 liter, gula juga 2. Ini kan sekian yang kemarin dibakar. Sekian yang kita sebagai masyarakat juga. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua bantuan harus mensyukur itu karena Tuhan bisa ini kita tidak di mana-mana tapi kita bergerak. Itu Bapak Ibu ucapkan. Bukan bilang lalu Bapak Desa ini juga makan uang banyak sekali. Ituan rakyat yang akan menanyakan kepada yang bersangkutan. Itu pada saat itu besar. Saya pikir itu saja. Mungkin selanjutnya saya akan kesempatan untuk Bapak musik. Setelah itu kita lakukan penyerahan. Bapak-bapak sekalian di masyarakat Desa Ransibo, kami dari pihak kepolisian hanya menginginkan masyarakat Ransibo ini mau ke mana, mau ke kebun, mau ke laut, aman. Hanya itu yang kami inginkan, tidak ada lain. Jadi untuk itu, mari kita jaga bersama. Kepala desa sudah dengan membelikan sembako. Kalian sudah lihat ini, macam-macamnya ini. Jadi kalian, kita masyarakat, saya mengharapkan masyarakat Ransibo ini tidak ada lagi malam ke sana kemari. Mari kita sama-sama jaga pulau kita ini. Kalau bukan kita yang jaga pulau kita ini, siapa lagi? Kan begitu bapak-bapak ibu toh. Jadi untuk itu mari kita jaga. Memang saat ini kita Pulau Numpor masih zona aman. Dan mudah-mudahan kita minta selalu kita berdoa pada Tuhan. Tetap sampai selesai COVID-19 ini, Pulau Numpor ini tetap hijau. Kira-kira begitu. Jadi saya mohon bapak-bapak ibu sekalian, habis dari sini nanti sudah dapat bagian ini, sudah tenang, berkebun yang mau ke laut cari ikan, biar ada lauknya beras yang sudah kita bilang kepala desa itu. Selanjutnya nanti kepala desa bagikan, aku semua tenang. Jangan saya mengharapkan kepada kalian masyarakat Ransibo, jangan seperti di desa lain, dibagi beras, tidak dibawa ke rumah, dibawa ke tempat lain dengan maksud biar bisa beli air kata-kata, yaitu minuman, ya kan? Maksud saya jangan sampai ada terjadi di Desa Ransibo ini begitu. Terutama bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu mungkin tetap akan bawa pulang, bapak-bapak ini. Itu makanya dibijaki kepala desa, kamu masyarakat Ransibo dibelikan sembako, bukan diberikan uang. Karena kalau dikasihkan uang, pasti tidak semua dibelikan sembako, pasti ada beli rokok, mungkin ada kata-kata lagi minuman. Jadi sudah bersyukur kepala desa kalian ini
membelikan ini sembako ini kepada kalian. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Kapolsek. Ya Bapak Ibu, saya lupa tadi bahwa ini terjadi di desa-desa yang sudah ambil ini. Contoh hari ini dia bagikan 2, itu dihitung ke belakang April, Mei, Juni, terpaksa don terima 2. Kenyataannya sekitar Bapak terima selesai, dia pergi jual yang ini 1 saja. Sampai di rumah ibu tanya, "Wah, ini belum bilang 2 bulan baru, kenapa Bapak kita 1? Ah, 1 nanti tunggu yang berikut. Benci pu mama kamu. Jadi mama hari ini kita terima ini, jangan sampai ada yang besok bawa jual. Lebih baiknya kau kasih saja, karena ini semua makanan untuk kepentingan orang-orang banyak. Jadi jangan jual untuk semata-matanya beli ini. Pasti tidak bisa beli apa, mau beli gula, beli itu, semua ada di sini. Baru yang lainnya kan tambah aja, tinggal cari. Ikan juga ya, tinggal ke laut cari ikan, datang kemari mau pergi cari kasus juga tidak ada. Dan yang berikut, dengan adanya kesempatan beras ini Bapak Ibu, kita makan sambil berkebun. Karena yang dikhawatirkan dan bukan dikhawatirkan, diprediksikan bahwa setelah COVID ini tidak ada negara yang support beras ke negara lain. Hanya mempertahankan dia karena apa? Kondisi ini merajalela di dunia. Jadi diharapkan sambil ada beras, berkebun supaya meti begini pagi-pagi cepat meti ke laut, air naik laut kita ke darat, tinggal makan sambil kerja. Saya pikir itu ya. Kalau sampai besok ada yang saya dengar jual beras, maka desa Rasibu saya akan kasih sanksi. Saya tidak mau kasih keluar karena uangnya atau berasnya kita beli kemari dijual. Kecuali mungkin Bapak Wanma ada kios dia bawa ke sana karena kelebihan yang dia simpan nanti dia mau jual ya terapa kan dia dagang. Tapi ya yang di luar dari itu jangan Bapak Wanma mau bilang kasih berasnya saya beli. Tidak boleh. Kecuali kau kasih apa tetangga yang kurang. Ini kan namanya bantuan kemanusiaan. Jadi kau jual bantuan rasanya kurang. Ini sama saja berjual kepada orang yang sangat membutuhkan tapi tidak ada gunanya untuk dia. Saya pikir itu saja atas perhatian Bapak Ibu. Kita masuk ke acara yang berikut adalah penyerahan. Teknis penyerahannya adalah Bapak Desa dia selaku ketua yang menangani sekaligus sebagai kepala kampus, dia menyerahkan kepada ketua Bamuskam sebagai wakil masyarakat yang disaksikan oleh kepala distrik, Kapolsek dan Rami sebagai bukti bahwa kita sudah hari ini menyerahkan bantuan kepada masyarakat kampung tersebut. Siapa yang diminta duluan, jadi ya paling diserahkan ke Panggil nama siapa yang duluan dulu. Bantuan. Karena kemarin saya sudah bilang, sebenarnya Bapak Desa Rasibu tidak bisa dia gabung di Kutonal karena dia ada dalam pengawasan. Jadi mari Bapak Desa mungkin silakan apa? Silakan yang agak ringan ini saya biar karena yang sarap Kasih kasih ke kepala kampung dulu. Kepala kampung ada ini. Kalau kampung kasih ke Bamuskam serahkan saya besar. Nah, mungkin ada dari pesan dari Bapak Desa. Masyarakat sekalian, dengan adanya penyerahan bantuan sama ke masyarakat, saya harapkan dengan adanya penyerahan bantuan ini maka kita boleh gunakan sembako ini dan kita ada di tempat sampai di mana COVID ini selesai ya kita beraktivitas seperti biasa. Terima kasih.
ini mama punya sendiri ya. Yang berasnya juga 3 ini ya. 3 satu kakak. Ntar bagaimana mau pikul ini? Ini kemarin ada yang bagi dia mana itu satu kakinya begini. Terus mama itu berdiri pinggirnya beras begitu ini dong bagi bisa cara dia itu beras. Ini banyak ya hati-hati. Jadi ketua pemuda memang ketua. Apa banyak orang atau beras atau ini mama punya ini satu orang. Tapi sudah belanjakan. Ya. Kita tunggu saja. Obat dengan itu contohkan nanti kita lihat ya. Harus kamu punya dulu baru. Pak Kades. Kasih.